Selamat ketemu kembali teman-teman dari STIMI Handai Denpasar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan dari Smart PLS 4. Nah, di langkah pertama kita klik New Project terlebih dahulu. Kemudian kita beri nama project yang akan kita bikin. Misalnya kita tulis aja latihan 1. Kemudian klik create. Nah, di sini teman-teman perhatikan dari folder yang kita buat tadi, yang kita beri nama latihan 1, ini kita ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama import data file. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu data file dalam bentuk CSV atau dalam bentuk Excel. Kemudian yang berikutnya baru kita membuat model dari persamaan struktural yang kita akan bikin. Nah, pertama kita klik import data file terlebih dahulu. Kemudian kita pilih data yang akan kita pergunakan dalam bentuk Excel atau dalam bentuk CSV, Excel CSV. Misalnya, saya akan ambil ini datanya, kemudian saya klik open. Nah, kemudian di sini kita akan melihat nama dari indikator yang akan kita pergunakan di dalam model kita. Kemudian kita klik import. Nah, kita akan mendapatkan informasi deskripsi tentang data yang kita akan pergunakan. Kemudian yang berikutnya kita klik back di sini. Kemudian kita klik create model. Untuk di model type kita klik, kemudian kita akan lakukan latihan PLSM, sehingga kita klik PLSM. Kemudian nama model yang akan kita pergunakan itu kita beri nama model 1, kemudian klik save. Nah, sekarang kita akan menggambar model karena X1 itu terdiri dari 3 indikator, maka kita blok di sini. Nah, kemudian klik dan drag di sini. Lepaskan, kemudian kita beri nama file X1 dengan gaya kepemimpinan. Kemudian klik enter. Oke. Kemudian di sini bisa kita pindah ya, di ini namanya ya indikator kita. Misalnya kita tinggal klik kanan aja di sini. Misalnya kita mau pindahkan indikator kita ke arah kiri. Misalnya diklik indikator. Nah, sini akan pindah. Kemudian yang berikutnya, X2 juga terdiri dari 3 indikator. Klik, kemudian drag. Beri nama file, maksud saya beri nama variabel kita, yaitu lingkungan kerja. Enter. Kemudian kalau kita pindah ke arah kiri, kemudian kita luruskan. Kemudian untuk variabel mediasi, yaitu motivasi, enter. Kita bawa di kiri aja supaya bagus tampilannya. Kemudian satu variabel terikat kita yaitu kinerja.
enter. Kita luruskan. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghubungkan antar variabel yang kita sesuaikan dengan hipotesis kita. Kita klik connect di sini, kemudian kita karena hipotesis kita adalah semakin baik gaya kepemimpinan, maka motivasi kerja akan semakin baik pula. Kemudian kita hubungkan hipotesis 1, lepaskan. Kemudian hipotesis 2, semakin baik lingkungan kerja, maka motivasi karyawan akan semakin baik. Kemudian hipotesis 3, semakin baik motivasi dari seorang karyawan, maka akan meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri. Kemudian hipotesis 4, semakin baik gaya kepemimpinan akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian hipotesis 5, semakin baik lingkungan kerja akan meningkatkan kinerja dari karyawan. Nah, kemudian dari kelima hipotesis itu kita sebut dengan hipotesis langsung dan hipotesis tidak langsung, yaitu hipotesis ke-6, yaitu semakin baik gaya kepemimpinan akan meningkatkan kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Dan hipotesis ke-7, yaitu semakin baik lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kinerja melalui motivasi kerja. Langkah berikutnya, yaitu kita akan mengukur atau melakukan uji validitas dan reliabilitas konstruk. Caranya adalah kita klik calculate, kemudian kita klik PLSM algorithm, kemudian klik start calculation. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa output, yaitu yang paling penting adalah kita melihat outer loading-nya. Nah, outer loading kita lihat di sini. Kemudian ini syaratnya di atas 0,5, 0,6, dan 0,7. Kita pergunakan aja 0,6. Atau tinggal kita perhatikan saja, kalau di sini sudah bertanda hijau berarti sudah memenuhi kriteria. Nah, di sini 0,6 kok merah, ya ternyata di sini masuk ini ya. Ya, moderate lah di sini. Jadi sebenarnya kalau dia sudah masuk kriteria. Kemudian kita lihat R-square. Nah, R-square atau determinasi. Jadi determinasi atau peran daripada gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berkontribusi terhadap motivasi itu sebesar 0,461 atau 46,10%. Ini adalah rata-rata moderate. Kemudian determinasi untuk peran daripada gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja itu sebesar 41%. Yang dua-duanya adalah efek mediasi moderate. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat ya, construct reliability and validity. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini menjadi acuan kita mulai dari Cronbach Alpha, composite reliability, composite row A-nya, kemudian row C-nya, dan yang lagi satu adalah average varian extract atau API. Nah, di sini kita perhatikan, jadi ini tinggal kita melihat yang berwarna hijau, jadi itu sudah menandakan bahwa model kita sudah memenuhi atau konstruk validitas dan reliabilitas kita sudah memenuhi baik kriteria
API, Cronbach Alpha, dan Composite Reliability. Walaupun tadi kalau kita lihat di outer loading ada yang merah 1. Nah, ini terminal di sini ya. Jadi kita bisa lanjutkan karena di Construct Reliability and Validity-nya ini sudah memenuhi kriteria. Sehingga kita bisa melanjutkan untuk pengujian hipotesis. Dan bagaimana kalau ada yang tidak memenuhi kriteria, misalnya salah satu di sini berwarna merah. Jadi kalau misalnya lingkungan kerja ada yang berwarna merah, ya berarti kita harus buka lagi outer loading-nya. Kita lihat ada nggak yang paling kecil di sini atau di bawah 0,6. Kalau ada, berarti kita akan hilangkan satu persatu sampai validitas dan reliabilitas konstruknya itu semuanya telah memenuhi kriteria. Nah, dikarenakan di sini sudah memenuhi kriteria, maka kita bisa lanjutkan ke tahapan pengujian dari hipotesis. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini kita klik calculate, kemudian kita klik bootstrapping, kemudian klik start calculate. Nah, sini kita lihat untuk uji hipotesis langsung ini bisa kita lihat di P coefficient. Nah, di sini kita lihat bagaimana hipotesis 1 semakin baik gaya kepemimpinan akan meningkatkan atau semakin baik pula motivasi kerja karyawan. Ini arahnya adalah positif sebesar 0,449. Kemudian kita lihat di p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Atau bisa kita pergunakan t-statistik, ini acuannya adalah lebih besar dari 1,96. Nah, di sini baik dilihat dari p-value dan t-statistik, maka hipotesis 1 yang berbunyi gaya kepemimpinan atau semakin baik gaya kepemimpinan akan meningkatkan motivasi kerja karyawan itu adalah terbukti signifikan. Atau bisa juga dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Kemudian hipotesis 2, pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan, ini juga baik dilihat dari p-value yang lebih kecil daripada 0,05, t-statistik yang lebih besar daripada 1,96, maka dapat dinyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Kemudian hipotesis 3, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Ini kita lihat dari p-value 0,342 lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0,05 dan t-statistiknya 0,950 lebih kecil daripada 1,96, dapat menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang berikutnya, hipotesis 4, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, ini juga sama, p-value-nya lebih besar daripada 0,05 dan t-statistiknya lebih kecil daripada 1,96. Jadi, dapat dinyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan terakhir, untuk pengaruh langsung untuk hipotesis kelima, yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, pengaruhnya positif sebesar 0,4. Kemudian kita lihat p-value-nya 0,007 lebih kecil daripada 0,05 dan t-statistiknya 2,699 lebih besar daripada 1,96. Jadi hipotesis 5 diterima atau dapat diinterpretasikan bahwa
motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk hipotesis tidak langsung dapat kita lihat di specific indirect effect. Nah, ini kita lihat di sini, yaitu hipotesis ke-6 ya. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja karyawan. Itu pengaruhnya adalah positif 0,180. Kemudian kita lihat p-value-nya sebesar 0,038, lebih kecil daripada 0,05. T statistiknya 2,074, lebih besar daripada 1,96. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui motivasi kerja karyawan. Sedangkan hipotesis 7, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja melalui motivasi kerja, ini berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan, dikarenakan p-value lebih besar daripada 0,05 dan T statistiknya lebih kecil daripada 1,96. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita tentang Smart PLS 4. Dan lebih lanjut bisa dilihat di materi kuliah yang saya sertakan di link yang tersedia. Oke, terima kasih. Selamat belajar kepada teman-teman dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani Denpasar. Terima kasih.